Hai guys, welcome back di podcast Tanya Pendeta. Kenalin, aku Kara. Dan aku Bella. Jadi hari ini sesi podcast Tanya Pendeta hari ini agak spesial ya, agak beda dari kemarin-kemarin. Kenapa tuh Bel? Gak tahu sih, kayaknya iseng aja deh kita. Tapi kita hari ini ada special edition episode, which is Questions and answers. nah kan ini kita dikasih questions berarti ya sama teman-teman remaja. Yang answer pasti bukan kita kan ya? Bukan lah, kita juga ada nih bicara spesial dari gereja luar. Siapa tuh Kar? Ada Kak ABS. Halo Kak. Halo semuanya. Memperkenalkan diri Oh, dulu. perkenalkan diri. Nama aku Yohanes ABS, tapi biasa dipanggil ABS. Iya. Nah, keren-keren. Saya pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Bintaro Utama. Gitu. Boleh minta fun fact tentang diri Anda? Fun fact about me. Fun fact, hashtag saya pernah kurus, teman-teman. Percayalah itu. Betul. Sebelum mulai berarti kita doa pembuka dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami pada hari ini, KBS, aku dan Kara dan semuanya di belakang kamera. Tolong berkati percakapan kita pada hari ini agar semua berjalan dengan lancar, berkati pembicara dan host bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan dengan jelas dan benar. Juga lindungi teman-teman kami yang sedang nonton di rumah. Terima kasih Tuhan, amin. Amen. Jadi kayak yang tadi kita mention, hari ini kita ada special edition episode. Kita hari ini memain True or False nih Kak. Tahu Wih. nggak Kak? Tahu dong. Tahu dong, berarti statement atau pertanyaan dari kita tinggal dibilang aja true or false, terus nanti dijelasin. Oke, siap. Siap Kak? Siap Kak. Oh, siap. Oke, pertanyaan pertama untuk memulai hari kita yang indah ini adalah true or false? Allah memaafkan Adam dan Hawa saat berbuat kesalahan pertama mereka di Taman Eden. True. True, kenapa tuh Kak? Karena begini, kalau Allah tidak memaafkan, Allah langsung memusnahkan tuh dua orang. Langsung pokoknya dalam satu jentikan jari hilang tuh berdua. Tapi kan enggak, Allah memberikan kesempatan buat Adam dan Hawa bertanggung jawab. Nah, ini merupakan bahasa maaf Allah yang penuh dengan kasih. Bertanggung jawab sekaligus mengusahakan konsekuensi dari yang harus dia tanggung sebagai bentuk dosanya. Gitu ya. Dan yang kedua, menurut saya sih kalau lihat dari Kejadian pasal 3, Allah tuh memberikan janji serta memulai karya keselamatan, bahwa bukan cuma Adam yang akan diselamatkan, gitu ya, meskipun dia sudah berbuat dosa, dan bentuk pemaafannya itu adalah seluruh dunia beserta dengan isinya, termasuk manusia, akan diselamatkan. Itu ada janji induknya, gitu ya. Jadi pasti true lah. Kalau enggak, Allah kita sangat galak, sangat galak, gitu ya. Itu sih kalau menurutku true. Aku juga pernah dengar, aku pernah dikasih tugas dari sekolah gitu, nonton video tentang kejadian. Jadi katanya tuh Adam dan Hawa tuh berdosa karena definisi good and wrong, good and bad mereka itu beda dari Tuhan. Itu benar gak? Betul. Kayaknya itu mereka berdosa. Betul, dan mereka masuk dalam dosa atau jatuh dalam dosa itu karena ada sesuatu yang melampaui peraturan yang mereka dapat. Kan mereka dapat bahwa nggak boleh makan buah itu, nanti kamu akan mati, betul ya? Tapi kan si ular goda ini apa? Setelah ngomong itu, Hawa kan berhasil nolak. Oh enggak, kata Tuhan nggak boleh. Tapi kemudian ular itu ngasih godaan yang lebih dahsyat lagi. Kalau kamu makan itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Bayangin, godaannya itu melampaui dari apa yang mereka ketahui, gitu kan ya? Jadi siapa yang nggak mau? Makanya mereka berdosa. Mereka mengapa ya? Ya udahlah, cuman makan doang, gitu kan? Iya, betul nggak sih? makan doang. Tapi ternyata di balik itu mereka salah menafsirkan ataupun juga salah memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, gitu. Jadi untuk pertanyaan itu true ya? True. Pasti, maaf. True. Boleh, next question. Oke. True or false, dinosaurus itu juga kreasi Allah? Waduh. Kalau dari segi kreasi, penciptaan atau diciptakan, itu true. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu adalah ciptaan Tuhan. Karena gini,
dalam catatan Alkitab memang tidak disebutkan dinosaurus itu sebagai sebuah ciptaan yang langsung Allah ciptakan. Sangat general sekali ciptaan itu bahwa hewan yang berkeriapan di laut, udara, darat, dan segitunya. Tapi memang ada beberapa catatan di dalam Alkitab, khususnya di kitab Ayub, itu ada satu kata menarik yaitu behemoth. Behemoth itu hewan raksasa. Tapi di Alkitab Indonesia terjemahan baru diterjemahkan kuda Nil. Kuda Nil ya. Nah, menariknya adalah yang dijelaskan oleh Ayub ini, kuda Nil itu punya ekor yang kuat dan segala macam, itu bertolak belakang dengan kuda Nil yang kita pahami saat ini. Kuda Nil kan ekornya cuman gitulah ya, tahu ya. Kuat apanya? Iya kan? Nah, tapi di dalam Alkitab Ayub, kata behemoth itu diterjemahkan sebagai hewan raksasa. Terjemahan bahasa Inggris versi KJV, bahkan bahasa Inggris juga tetap menerjemahkan behemoth. Ada juga lewiatan. Nah, itu sebenarnya gambaran tentang adanya makhluk raksasa yang saat kemudian kita pahami atau kita gali secara saintifik itu sebagai dinosaurus. Memang ini dilematisnya begini, mana dulu nih, dinosaurus dulu apa ciptaan-ciptaan yang lain? Gitu ya. Tapi kalau dari terang Alkitab dan terang iman kita, segala sesuatu yang ada di dunia, yang bersamanya kita hidup, bersamanya kita ada, itu adalah kreasi atau dalam rahmat penciptaan dari Tuhan. Gitu ya. Nah, pertanyaannya mana yang lebih dulu, itu nggak bisa dipertandingkan. Gitu. Tapi yang jelas, saya menjawab true dari sisi tentang kreasi Allah. Generally everything Betul. Dikreasikan sama Allah. Dikreasi sama Allah. Cuman apakah waktu itu dikenal dengan nama dinosaurus? Kayaknya enggak deh. Gitu ya. Tapi namanya behemoth. Behemoth sama lewiatan. Memang itu bentuk gambaran tentang adanya ciptaan yang demikian. Yang hewan, kalau teman-teman lihat itu ada di Ayub. Ayub pasal 40, silakan baca teman-teman ya. Itu dijelaskan tentang detail-detailnya. Begitu ya. Walaupun di TB itu dijelaskan sebagai kuda Nil. Gitu ya. Ya, kalau mau pakai teori evolusi silakan. Gitu ya. Tapi yang jelas evolusi pun juga ada dalam rahmat penciptaan dan pemeliharaan Allah. Kan begitu ya? Kita kan sebenarnya manusia juga berevolusi. Iya. Ya kan? Iya. Di mana tempat kita tinggal, di mana kita tumbuh, itu kan membuat kita selalu bertumbuh sesuai dengan tempatnya. Gitu ya. Jadi, kalau saya sih melihatnya true dari segi Allah yang menciptakan semua. Mau dinosaurus kek, dino yang lain gitu ya. Jadi seandainya kayak untuk periode waktunya memang nggak dijelasin gitu ya? Nggak dijelasin. Dan catatan Alkitab itu tidak mengurusi soal waktunya, tapi soal Allah yang berkaryanya. Gitu ya. Ini yang menarik dan menjadi penyeimbang di tengah saintifik yang terus berkembang. Sementara kita juga perlu perspektif imaniah nih dari Alkitab. Nah, Alkitab memperlihatkan bagaimana Allah itu mengkreasikan atau menciptakan dengan segala rupa yang mungkin pada saat itu kita kan belum hadir. Kita nggak tahu evolusinya seperti apa. Tapi yang jelas, zaman peradaban manusia dan juga peradaban dunia ini itu ada dalam rahmat penciptaannya Allah. Gitu ya. Jadi kalau ditanyakan apakah ini ciptaan atau tidak, selagi Allah yang mencipta, saya mengimani itu semuanya dari Allah. Gitu ya. Dan kalau lihat dari penafsiran Alkitab, yaitu tadi Ayub, behemoth itu, karena gini, di kita, di Alkitab TB, terjemahan baru LAI, udah Nil, tapi di kitab-kitab yang lain itu tetap menggunakan kata behemoth, di mana itu adalah kata Ibraninya. Sama, begitu ya. Jadi, apakah memang ada perubahan makna di Alkitab terjemahan baru, sementara di Alkitab yang lainnya, terjemahan lainnya tetap dipakai kata yang sama. Karena memang berarti mau menunjuk sesuatu yang kala itu digambarkan dan dipahami sebagai makhluk raksasa, makhluk air raksasa, begitu. Ya, nah mungkin bahasa sekarang ya dinosaurus kali ya. Nanti nyambung ke tadi pertanyaan yang kita nggak jadi tanya. Berarti nggak bisa dibilang kalau manusia sama dinosaurus itu pernah hidup secara bersamaan. Nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas manusia pernah hidup berdampingan dengan di luar manusia, yaitu makhluk-makhluk, hewan-hewan, binatang-binatang yang lebih besar,
yang raksasa dan seterusnya, itu dicatat dalam Alkitab. Bahkan ada beberapa dikatakan orang-orang raksasa, orang enak. Enak tuh bukan mantap ya maksudnya. Mantap, orang mantap. Bukan orang mantap ya, tapi di Alkitab juga memang ada orang enak yang ketika bangsa Israel ngintip ke tanah Kanan itu banyak orang-orang yang berbadan gitu ya. besar, begitu ya. Goliat aja kan badannya besar Iya, daripada iya. Daud. Nah, itu kan artinya memang dari segi penciptaan, Allah nggak menciptakan satu gambaran manusia itu ya udah bentuknya tuh seperti ini harus langsing dan segala macam, enggak. Tapi dari segi proporsi anatomi tubuh itu bisa beda-beda. Iya. Ya, dari manusia aja begitu, apalagi hewan-hewan yang Tuhan iya, ciptakan. iya. Kan begitu ya? Iya. Gitu. Jadi berdampingan ya mungkin saja berdampingan. Possibility. Ya, berarti mungkin. Iya. Imajinasi aja. Mas. Imajinasi karena kitab Ayub sendiri kan sebenarnya masuk dalam kitab sastra. Artinya itu penggambaran sesuatu yang ada dalam benak, ada dalam penghayatan, mungkin juga ada dalam pengamatan. Jadi si penulis kitab Ayub ini juga mengamati bahwa ada gambaran hewan yang seperti itu. Gitu. Jadi ya itu antara yang diamati, yang dibayangkan, yang dirasakan. Sehingga ditulislah seperti itu. Oke. Gitu. True. Iya, berarti jadi yang dinosaurus kasih Allah itu true ya, Kak? Ya, true. True aja deh. Pasti kreasi Allah. Iya. True dari sisi kreasi Allahnya. Oke. Next question. Lukas. Makin panas ya pertanyaannya ya. Ya, luar biasa loh. Udah lama nih kayaknya. Lukas 16 ayat 1 sampai 9. 9. Tolong dibaca. Oke. Satu aja. Satu. Aja. Lukas 16 ayat 1 ya, Bel. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Bisa dibaca sendiri ya berarti. Iya. Isinya kan Tuhan nggak bolehin kita buat curang ya. Itu di bagian mana? Coba lihat deh. Oh, ini kisah bendahara yang nggak jujur ya? Iya. Nih. Yang bendahara yang Lukas. Iya. Iya kan? Basically seolah-olah nggak bolehin kita buat curang kali. Iya. Itu true or false kayak boleh apa? False. Ah, Kalau Lukas 16 itu kalau saya tidak salah itu tentang Yesus ngasih perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita baca sampai ayat 9, memang kesan kecurangannya dapat. Tema tentang bahwa membolehkan kita berlaku curang itu kelihatan. Iya. Tapi sebenarnya yang mau Tuhan Yesus sampaikan itu bicara soal tentang tanggung jawab dan kesetiaan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan. Kalau kita lihat konteks besarnya, nih ya di Lukas pasal 16 itu kan Yesus lagi ngomong, terus kemudian Yesus memberikan gambaran tentang ada seorang kaya yang punya bendahara. Bendaharanya nggak jujur nih. Terancam nih pekerjaannya dia sebagai bendahara. Lalu kemudian dia memakai cara bagaimana bertanggung jawab terhadap hal yang tidak menjadi tanggung jawabnya dia, atau dia tidak bertanggung jawab. Lalu kemudian Yesus melihat ini sebagai cara yang cerdik. Artinya cerdik itu dia tidak lari dari tanggung jawabnya, dia mau bertanggung jawab, mengembalikan kepercayaan si tuannya. Dan yang terpenting adalah ada di ayat setelahnya, yaitu ayat 10 sampai 18 yang bicara soal barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan setia pada perkara besar. Ini kan perkara masalah si bendahara nggak ngasih pertanggungjawaban. Kayak teman-teman kalau bikin program nggak dikasih LPJ atau nggak buat laporan pertanggungjawaban, kan dipertanyakan uangnya kemana, gitu kan? Dan ketika lupa kan kita berusaha untuk nyari, mempersiapkan dan mengembalikan bahwa kita sudah melakukannya, gitu ya. Ada yang kemudian ya udah daripada saya repot, mendingan saya keluar aja dari pengurus deh, kan begitu ya. Nah tapi di sini enggak, justru si bendahara yang dikatakan tidak jujur itu dia menjalin persahabatan atau melakukan sebuah tindakan yang oke, karena saya salah saya mau bertanggung jawab, meskipun cara yang dikatakan Alkitab itu adalah cara yang kok gitu sih, gitu ya. Nah, pesan besar dari
Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9 yang harusnya kita baca sampai ayat 18, itu sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengajarkan soal tanggung jawab, lalu soal kesetiaan gitu ya, terhadap sesuatu yang telah dipercayakan oleh tuannya kepada kita. Begitu ya, kepada si orang bendahara yang tidak jujur itu. Gitu. Jadi kalau apakah mengajarkan berbuat curang? Enggak. Ngajarin. Nggak ngajarin gitu ya. Kalau kita hanya membaca cuma sekedar, oh bendaharanya aja boleh kok. Kita nggak boleh gitu. Karena kita bacanya sampai ayat situ. Coba baca ayat sampai ayat 18. Kita akan menemukan bahwa oh iya ya, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah barang siapa dipercayakan sesuatu harus bertanggung jawab terhadap itu, setia melakukannya meskipun ada kesalahan, berupaya untuk memperbaiki kesalahannya, gitu ya, sehingga itu terus-menerus dijalani sebagai sebuah tanggung jawab gitu. Itu sih yang sebenarnya dikatakan oleh Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9 gitu. Terus dibaca sampai akhir ya. Jadi Harus dibaca Biar sampai nggak akhir. ambigu ya, Kak. Iya. Biar nggak ambigu dan biar nggak terjebak gitu. Iya. Ketika kita lagi jadi bendahara gitu ya, wah boleh juga nih ngelakuin kecurangan. Ketika kita baca cuma di situ doang. Iya. Alkitab ada gitu. Dia lupa ayat-ayat setelahnya yang mau menekankan soal bukan masalah curangnya. Gitu ya, dan jangan membenarkan kecurangan dengan ayat itu. Gitu. Dibolehin berarti false. Iya, berarti False. false ya, nggak boleh. False. Pasti nggak boleh. Next Oke. question. Untuk next question ada true or false.